Pernahkah kamu mendengar bahwa di Nigeria, sebuah negara yang kaya minyak dan budaya, jutaan orang hidup dalam ketegangan karena perbedaan keyakinan? Tapi, benarkah ini soal agama? Atau sebenarnya, ini tentang kekuasaan dan ketidakadilan yang dibungkus dalam simbol iman? Hari ini, di Biar Kita Tahu, kita akan membahas salah satu konflik paling kompleks di dunia modern. Konflik antara umat Kristen dan Muslim di Nigeria. Sebuah kisah tentang sejarah, politik, dan bagaimana manusia seringkali salah memahami arti sebenarnya dari perbedaan. Sebelum merdeka tahun 1960, Nigeria adalah koloni Inggris. Negara ini terbagi menjadi dua dunia yang sangat berbeda. Utara, mayoritas Muslim, dipengaruhi Kekaisaran Sokoto dan budaya Islam yang kuat. Selatan, mayoritas Kristen, hasil dari misi penyebaran agama yang dibawa oleh penjajah Eropa. Inggris sengaja mempertahankan perbedaan ini. Mereka menerapkan sistem divide and rule, pecah belah dan kuasai. Utara diberi otonomi tradisional dengan hukum Islam, sedangkan selatan didorong ke arah modernisasi Barat dan pendidikan Kristen. Akibatnya, sejak awal, Nigeria tidak benar-benar bersatu. Dua identitas besar lahir, bukan hanya secara agama, tapi juga budaya dan ekonomi. Nigeria merdeka tahun 1960, muncul harapan besar. Namun, harapan itu cepat berubah jadi ketegangan. Karena ternyata, kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di wilayah tertentu. Tahun 1966, terjadi kudeta militer pertama dalam sejarah Nigeria. Sebagian besar perwira yang memimpin kudeta berasal dari wilayah selatan yang beragama Kristen. Ini memicu kemarahan besar di utara yang merasa kekuasaannya diambil. Balas dendam terjadi. Ribuan orang terbunuh dan akhirnya pecah perang saudara Biafra 1967 sampai 1970. Perang ini menewaskan jutaan jiwa. Tapi kalau ditelusuri, bukan karena perbedaan agama semata, melainkan karena perebutan sumber daya, terutama minyak, dan ketimpangan kekuasaan. Memasuki tahun 1980-an hingga sekarang, konflik agama di Nigeria berubah bentuk. Di utara, muncul kelompok ekstrim yang mengaku berjuang atas nama agama. Namun banyak analis melihat, kelompok itu memanfaatkan agama untuk tujuan politik dan ekonomi. Di sisi lain, di selatan, banyak komunitas Kristen merasa terpinggirkan dan sering menjadi korban diskriminasi. Bentrokan-bentrokan kecil pun kerap terjadi, terutama di Middle Belt, wilayah perbatasan antara utara dan selatan. Tapi menariknya, di tengah konflik itu, ada banyak warga biasa yang hidup damai berdampingan. Mereka berjualan di pasar yang sama, bertetangga, bahkan saling menolong saat bencana. Artinya, konflik besar ini bukan cermin rakyatnya, tapi cermin dari elit politik dan kekuasaan yang bermain di atas penderitaan rakyat. Banyak upaya telah dilakukan untuk membangun perdamaian. Pemerintah membentuk komisi dialog antaragama, tokoh-tokoh Muslim dan Kristen duduk bersama, mencari titik temu, lembaga internasional masuk memberi bantuan dan dukungan rekonsiliasi. Dan hasilnya mulai terlihat, walau lambat. Di beberapa kota, anak-anak dari dua agama belajar di sekolah yang sama. Mereka tumbuh bersama tanpa beban sejarah masa lalu. Pelajarannya jelas, kebencian tidak diwariskan oleh Tuhan, tapi oleh manusia yang haus kuasa. Agama, kalau ditempatkan pada tempatnya, justru bisa jadi jembatan, bukan tembok pemisah. Mungkin kita jauh dari Nigeria, tapi kisah mereka mengingatkan kita bahwa ketika agama dijadikan alat politik, yang menderita selalu rakyat biasa. Seperti kata seorang pemimpin Nigeria, kita berbeda dalam keyakinan, tapi sama dalam kemanusiaan. Jadi sebelum menilai perbedaan, mari kita ingat bahwa di balik setiap label agama, ada manusia yang sama-sama ingin hidup damai. Karena pada akhirnya, perang terbesar bukan antara iman yang berbeda, tapi antara kebodohan dan pemahaman. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, biar makin banyak orang yang ngerti dulu sebelum menilai. Sampai jumpa di episode berikutnya.